pasti itu musik-musik Natal, lagu-lagu Natal tuh saya dengar semua. Dan itu suasana dari orang masih kecil, masih koki-koki dulu, SD, SMP, SMA, dapat ingat. Apalagi baru habis ujang begini. Memang dari dulu begini di kampung Syukur ini luar biasa kan. Memang mengenang masa lalu dengan orang datang di kampung, orang sekolah di luar. Ya, yang namanya mandiri itu perjuangannya memang harus kuat. Ya, bagaimana caranya cari beasiswa? Ya akhirnya dapat tuh Akabri yang kasih beasiswa lengkap. Berangkat orang ke Magelang. Sekarang orang ingat kembali masalah sedap wah kalau di kampung. Kita dari kampung ini bersyukur setelah tadi orang sempat makan di Tuna House. Ya, ini rumah orang tua dulu. Kita ingat kalau bulan ber. Nah, ini kan November semua Desember. Suasana ya memang suasana dulu sampai sekarang ya berubah. Tadi baru hujan tak curah, masa sekarang lumayan udah ya. Senang kita sampai di rumah orang tua dulu, nikmati kebersamaan dengan keluarga Sompi, keluarga dulu. Pak. Rambutan tuh buah. Rambutan, belakang ada durian, ada manggis, banyak buah-buah. Rumah orang tua dan pasang untuk kontrak, bagus di kontrak.
dipasang semua tuh foto-foto lama, Pak. Jadi pernah dengan Ibu Megawati, ini tahun 2004, Ibu Presiden memberikan penghargaan Citra Pelayanan Prima tahun 2004. Ini menerima penghargaan waktu itu kan masih Kapolres di Sidoarjo. Di Sidoarjo mendapatkan Citra Pelayanan Prima. Kita mendampingi Bupati. Setelah foto Presiden, apalagi foto Kapolres. Foto dulu mengenang masa kecil dulu. Halo. Nah, ini kita pe oma deh. Kita pe opa dari mami. Oma dan opa. Wilhelmudu. Ya. Oma Dorsila Kokoi. DPT ini orang pe ya, lukisan orang apa negara yang pakai ikan angkatan laut. Ya ini keluarga masih taruna tingkat 2 kita. Pulang cuti, orang bikin foto, cuma kasih itu foto, terus orang lukis. Jadi mau kenangan di rumah ini banyak. Apa mami? 80-an. Bersama Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Sulosir Pemama. Orang sama baik. Suasana beberapa foto juga yang agak gelap, ya kan? Ini foto waktu masih Kasat Serse di Poltabes Bandung. Jadi tahun 1998 dan 99. Kemudian ini foto waktu masih sama ya kawan-kawan
orang berusaha untuk yang menanamkan budaya Minahasa itu dari keseniannya, bagaimana penggunaan musik kolintang oleh generasi muda itu perlu orang gelorakan. Ya, orang berupaya untuk mengadakan peralatan musik kolintang di rumah. Orang sering latihan di sini. Orang anak muda, adik-adik yang SMP, SD juga bisa, SMA. Ini musik kolintang ini orang beli dari Kakas, pengrajin dari Kakas. Bagus ini musik kolintang ini. Kita memang tidak bisa bermain kolintang, paling ini aja juga atau apa. Kalau melodi ini memang perlu latihan khusus. Banyak anak-anak di Syukur yang bisa musik kolintang. Mudah-mudahan orang bisa menyenangi musik kolintang. Orang butuh peralatan dan butuh pelatih. Juga butuh empati dan perhatian untuk orang latihan musik kolintang. Salah batoki rupa rinding di Bali kita udah ingat kan, makanya tadi memang bukan pemain kolintang kok kita, jadi semangat untuk membangun dan melestarikan budaya Minahasa memang harus terus digelorakan, sehingga anak-anak di kampung, di Syukur, di Kecamatan Herman ini, Kabupaten Minahasa Utara ini bisa mengikuti perkembangan anak-anak muda yang segenerasi mereka, ya, anak milenial, generasi X, Y, dan Z yang saat ini perlu orang dukung, orang menggerakkan semangatnya. Jadi orang jangan lupa budaya. Ini berapa? Ada 9. Ya, 9. Jadi ini lengkap peralatannya. Ada melodi, ya. Jadi melodi ada berapa? Melodi 2, baru juk. Terus baru kiri. Apa? Kiri ada berapa? 4 ya. Baru dia bebas. Bebas. Apa ini? Sama turun. Tapi di bawah bass dia. Bawah. Iya, jadi Karena bass. iya. Jadi ada ketambah di antep sekarang ini kita tambah ini, kita tambah 2 ini dengan ini tadinya kan cuma 5. Iya. Karena dia tambah ini. Masing-masing 2 atau 2? Itu masih keluar biar bisa dibedakan. Iya. Oh, ada yang masih kurang. ya, masih kurang itu. Kurang ini. Iya. Itu masih step. Itu kan jadi Ya, DP nama ini. itu apa? Selalu banyak Pak. Ya. Kalau dia kan cuma Iya, itu bass. bebas, iya. Yang jelas kita di bermain. Bass,
Sidoarjo, mau melodi, mar senang badenga kolinta. Karena DP musik itu langsung dapat ingat kampung halaman, langsung dapat ingat nyur melambai-lambai. Memang kalau orang mencintai budaya Minahasa dengan kolinta, musik bambu, udah. So, memang itulah ciri khas. Ya, mudah-mudahan anak-anak muda di Syukur bisa menyukai musik yang memang diciptakan oleh orang leluhur, orang opa-opa, orang tomas dulu. Baking ini nyana sembarang baking nih dia. Dan sekarang ini kan orang sedang berusaha mendukung upaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi Sulawesi Utara membawa musik kolintang ini goes to UNESCO, ya, bisa didaftarkan sebagai musik heritage asal Minahasa, asal Sulawesi Utara. Begitu. Ya. Wah, John, Kita belum tahu. oh, belum tahu juga. Sama jadi. Itu loh, ini yang susah. Jadi ini DP petunjuk ya. Oh, anunya. Iya. Pengiring itu. Ini C, main F, G, 135. 135, F, 1, Orang mau lihat dulu ini rambutan, mau rasa dulu. Pas datang di sini, kita mau lihat mana yang bagus. Ah, ini Solo, Tapela. Kalau enggak, wah, bilang apa? Tapela DP, daging dong. Cukup manis ini. Tapi kalau dia lebih merah, pasti lebih manis. Rambutan. Lumayan ada beberapa pohon. Di sana juga ada. Balagak, sorry. Berarti manis tuh itu. Balaga. Masuk DP oras kuat. DP oras ini lebih merah dibandingkan dengan tadi kan. Cuma DP pohon beda. Kalau enggak juga. Orang suku bilang kalau enggak, tapi lah DP daging. Iya toh? Apa? Rambutan apa kalau di dalam? Binjai. Manis nih. Manis. Ini DP sedap kalau datang di kampung. Pas murah buah-buah. Rambutan ada.
dia ciri sendiri. Orang makan. Manggis juga ada. Langsa, aku tahu kalau langsa ya. Kalau rambutan memang pas sama gitu. Cuma yang belakangnya Papua. Yang depan sana ada. Nanti orang lihat di belakang. Kita mau buang dulu nih sampah ini ya. Selamat makan. Ayo orang anu. Ada apa di situ? Ini kita bawa bakar apa nih? Waduh, ya. Orang lagi bawa bakar ikan mujair pakai dodika begini. Nah, masa di dodika. Aduh, tetap mujair kawan. Pakai dodika, pakai gonofu nih dia. Gonofu. Gonofu itu sabut kelapa karena gampang sekali terbakar. Jadi gampang sekali terbakar gitu. Nyala pakai tempurung nih kan? Cuma biasanya tempurung kelapa lebih kuat. Ini dengan ini gonofu dong. Apa siram apa nih dia? Minyak bakar. Oh, minyak bakar. Minyak ikan bakar, berarti minyak kelapa toh? Apa dorang nih? Ini anak saudara semua nih. Oh, ini apa dah? Udah. Lobster. Dari sungai. Tadi ada telaga. Oh, telaga ada. Ada. Ada nguli pelihara itu tak? Ya enggak. Ini ada. Datang sendiri dia. Biar datang sekali lagi itu. Bukan. Pelet. Oh begitu. Kalau ada pelet dia ini. Nah, ini kan dong memasak untuk bakar ikan. Di sini ada memasak apa nih? Oh, ayam bulu dan babi bulu. Nah, ini ayam bulu dan kinetor. Tahu kinetor? Nah, daging babi ini dia. Iya. Ini dia dorong pakai kayu bakar, lalu dibunuh. Ini sosial makan nih dia. DB bau juga. Waduh, tanpa rasa langsung tuh gini-gini semua keluar nih dia. Ya, ini kalau di kampung begini, orang mau masak terbuka ruangnya, sehingga asap pun juga langsung hilang. Kalau di Jakarta ya nggak bisa terlalu masak begini. Paling di apa pinggiran-pinggiran kota orang bisa. Bambu juga bambu khusus lah. Ya. Dah, siap makan. Ada berapa anu? Oh itu goreng, yang kacil-kacil lah. Wah, Goreng. Terus kalau ini tuh mau masak apa? itu apa? Ini Udah. udah. Boleh santan, boleh macam-macam. Oke. Santang kok kalau di kampung. Tidak perlu pakai minyak tanah, tidak perlu pakai gas, ya, listrik, pakai gonofu bisa gonofu. Pokoknya kalau so punya kelapa, ada di gonofu bisa pakai. Termasuk dengan tampurung. Kalau tampurung dia suka DP menyala. Bakar sate, baru bakar sate. Oh bakar sate biar tahan kan. Tapi kalau dikasih kombinasi dengan ini kayu bakar kan.
suasana di pedesaan, di kampung halaman masing-masing. Well, ini kita PAD nih dia. Ade bungsu, Beli Somri, seorang advokat Kongres Advokat Indonesia. Ya, ketua DPD kan, DPD Sulu. Baru pulang kerja, ya? Cucu. Oh, Kongres Advokat Indonesia pimpinan Bapak Dr. Cucu Sanjaya. Itu pucuk pimpinan di Jakarta. Ini tapi lupa buas tuh kalau ini mangga. Ini alpukat. Apa ini mangga? Ini duku. DP buah cukup banyak ya. Duku. Dulu kita pernah kirim buah kelengkeng di sini, terus Mami almarhum waktu itu tanam. Ada satu yang jadi. Ini pohon kelengkeng, satu dia subur, bagrui dia, subur mar, nyak pernah babuah, dan tahu biasanya berbuah. Kalau durian ada dua nih, satu, ya, cuma bukan durian gajah, kayaknya durian mentega. Sama ada satu lagi. Ada DP buah. Oh, Nora bawa sini dulu DP buah. Biar lihat. Coba mau lihat dulu. Kasili kan? Hah? Oh, yang enak sebelah sini. Ini durian apa dah? Durian apa nih? Ini tuh durian yang coba buah, tapi dong bilang kata ini kurang sedap. Oh, ada DP laga nih dia. Aduh. Nah, coba. Apa orang orang coba dulu nih dia. Mau lihat DP buah. Nah. Coba lagu Natal ini. Iya. Coba. Ini kan suasana di kita pe kampung, tetangga kasih dengar musik lagu-lagu Natal. Tetangga di sana. Dapat dengar tuh DP suara musik. Suasananya memang sangat berbeda kalau dibanding ketika orang di Jakarta, ya. Karena di sini tetangga kiri kanan, ya, ketika dalam suasana menjelang Natal, pasti itu musik-musik Natal, lagu-lagu Natal dong saya dengar semua. Dan itu suasana dari orang masih kecil, masih koki-koki dulu, SD, SMP, SMA, dapat ingat. Apalagi baru habis ujang begini. Memang dari dulu begini di kampung Syukur ini. Luar biasa kan. Memang mengenang masa lalu dengan orang datang di kampung, orang bisa, ya, mendapatkan suasana kebahagiaan mengenang masa lalu, masa anak-anak, masa remaja sebelum orang sekolah di luar, ya, yang namanya
untuk mandiri itu perjuangannya memang harus kuat. Ya, bagaimana caranya? Cari beasiswa. Ya, akhirnya dapat tuh Akabri yang kasih beasiswa lengkap. Jadi berangkat orang ke Magelang. Sekarang orang ingat kembali masa lalu. Sedap Wak kalau di kampung. Dingin-dingin sedap. Rupa ini pohon duku. Jadi dekat pagar ada duku, ada rambutan, ada durian. Kalau dari sini langsung strat itu. Strat ini bisa sampai Kebong. Bisa sampai Kebong di Dembet. Ya udah bilang Dembet. Kebong ada Kuala di sana, sungai. Dulu jalan roda tuh dia. Sekarang so bagus. Waktu Bupati Minahasa Utara zaman Bufoni Panambunan bangun pakai aspal dan jadi semua jalan strat bisa dilalui mobil, apalagi sepeda motor. Jalan kaki juga sedap di Kebong. Kalau dulu jalan kaki ya orang kaki telanjang, orang kaki telanjang. Masih memang dulu kalau jalan kemana-mana kaki telanjang. Syukur-syukur kalau so pakai sandal japit swallow itu dah. Oh so bagus tuh dia. Jalan tuh, jalan serat tuh kan banyak batu-batu besar karena roda sapi kebanyakan yang mau angka kopra dang, atau memang kalau yang orang-orang so berumur 50-an begitu udah suka naik itu roda sapi sampai di Kebong. Terus orang bakebong no? Apa batanang milu, batanang rica, batanang tomate, sayur-sayur semua. Kehidupan di kampung memang suasana bertani, berkebun, bercocok tanam itu yang untuk menyediakan bahan makanan terutama untuk keluarga setiap bulan. Kalau bisa lebih ya jual. Dong biasa jual di pinggir jalan. Apa buah, sayur, rupa begitu. Kalau padi, di sini dulu ada penggilingan padi cuma satu-satunya. Itu orang kalau so jemur tuh padi, terus so kering, so boleh giling, orang giling. Karena kalau belum kering, itu waktu digiling dia bisa ancur, kurang bagus. Tapi kalau so dijemur kering, waktu digiling dia menghasilkan beras yang bagus. Baru tinggal hitung berapa berapa kotak waktu saya masuk, ya 1 kaleng susu DP bayar, 1 kaleng susu beras setelah so giling. DP konga dedak yang hasil dari penggilingan orang bawa for makang babi. Jadi rata-rata rumah-rumah di kampung di Syukur waktu itu semua pelihara babi karena nanti mau potong waktu hari Natal. Jadi DPSO tanggal 25 ya, tanggal 24 itu rata-rata tuh bokek babunyi semua karena mau potong. Di tanggal 25 orang so makan sedap. Ada kinetor, ada woku belanga, ada masa di bulu. Wow, lengkap. Sedap-sedap. Nanti pas tahun baru tanggal 1, DP tanggal 31 Desember orang buka tuh telaga. Karena rata-rata punya telaga. Biar cuma berapa tuh ikan mas, orang ambil ikan mas yang susah dia. Orang makan ikan mas di tahun baru. Itu kalau kebiasaan di Syukur. Nanti kalau so mulai kunci taong kan ada
tulang-tulang waktu orang potong babi dah. Nah, itu tulang-tulang itu orang cincang. Jadi kinetor. Itu biasa kita pepapi dulu, jaga kasih gantong, dah bungkus dengan plastik begitu, saya gantong di atas dapur tanpa memasak itu. Nanti biar dia kena asap. Nah, pas mulai kunci tahun pertama, minggu pertama, so habis tuh ikan mas, ya orang mulai ambil tuh dia sedikit memasak sampai kalau bisa sampai kunci tahun terakhir, ya minggu terakhir bulan Januari, so bagus tuh dia. Begitu suasana di pedesaan di Minahasa Utara, di Syukur Tonsea ini, kalau kita mengenang masa waktu masih kecil dulu, ya masa indah. Orang biasanya baku-baku dusu di sini, ya ada tuh permainan benteng dan baku-baku dusu. Ya memang kalau laki-laki begitu, bermain banyak. Kalau dulu banyak bermain, belajar orang cuma satu buku tulis, ada berhitung bahasa Indonesia apa semua dalam satu buku. Kadang-kadang kalau cuma gulung-gulung taruh di belakang begini, berangkat sekolah. Cerita-cerita lama yang memang kalau dikenang itu menggelikan, lucu ya. Ya, so begitu itu. Namanya orang hidup di kampung. Yang sekarang so di perantauan. Orang anak-anak sekarang mungkin beda lagi. Karena orang so teknologi informasinya so berkembang sekali. Kalau dulu kasihan mau nonton tuh TV, ya cuma ada TVRI. Tuh TV cuma bisa hitam putih, kecil lele. Kalau mau saya besar, pakai tuh layar di kaca pembesar itu biar dapat besar. Lumayan orang mendengar tuh berita-berita, cerita-cerita yang memang umumnya cerita membangun kebangsaan, cerita membangun kesejahteraan keluarga, ya. Orang ingat yang suasana-suasana pada tahun 70-an sampai tahun 80-an itu TVRI itu. Satu-satunya televisi di Indonesia. Ya, kalau so dengar dunia dalam berita, tuh, ada DP penyiar kan Tuti Aditama, top tuh dia. Nah itu, saya rasa ya ini cerita-cerita yang bisa menggugah orang teman-teman Papua di mana saja untuk mengingat kampung halaman datang jo korban Natal di Manado, di Sulut, di Tanah Minahasa, biar mengenang masa lalu. Kalau memang ada kenangan indah pada masa kecil di kampung halaman di tanah luhur kita, Tanah Minahasa. Gimana kabar? Ini sama anak. Kapan? Oh, ya. Ini? Oh, alo itu. Mana dah? Oh, buaya pecucu ini kan? Oh, Lin, Kompi. Iyo. Dulu deh. Ini so bisa bermain kolita. Coba. Oh, kamera selati dah. Oh, latihan terus nih. Bagus. Jadi apa dorang ya anak-anak dan lalu kelas berapa? Kelas 5, sebuah menjelang remaja ya.
Ya generasi kita sekarang ini, Moni tahu Moni generasi apa? Generasi Z termasuk dia, termasuk generasi Z sekarang. Ini so, generasi Z, bayangkan orang baby boomers. Apa? Lahiran tahun 61 itu baby boomers. Ya, sampai 9, 2, 9. Yuk, coba dari satu-satu. Oh iya betul. Cuma apa kali? Berkali-kali. Coba 77. 27. 27 sampai satu cuma satu kali itu kalau 1 2 maksudnya pas DP 22 ini cuma 1 2 3 lagi itu begitu kan DP ini ya baru 72 baru yang lihat itu kan presiden tuh ada tidak sistem pengawasan kan harus juga ketat. Ya. Ini telaga untuk hiburan. Di sini pohon buah-buahnya kurang ya. Ini ada pohon talas. Kalau di belakang rumah itu ada pohon jati tapi itu. Ada jati mana? Ada cabang.
Kalau orang Bajalang Sadiki ke sana, terus ada Wanua Ure. Orang mulia Wanua Ure. Datang di Cagar Budaya Wanua Ure, ya, Cagar Budaya Waruga Syukur yang Wanua Ure. Ini sebenarnya lokasi di sini tempat perkampungan syukur yang lama. Kita bisa lihat banyak waruga di dalam. Karena kondisi pintu seperti ini, kita khawatir kalau mau buka. Jadi mungkin kita bisa lihat dari luar. Ada beberapa waruga kuburan lama, para dotu-dotu, naas, Minahasa Utara, termasuk leluhur orang syukur juga tentunya. Nah, ini cagar budaya sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, karena syukur sudah menjadi sebuah kelurahan. Kalau kita lihat posisi di sini, bisa kita lihat juga jalan tol, ya, jalan tol. Kemudian alam pegunungan ke arah Tomohon, Tondano, itu gunung apa? Soputan itu. Soputan, Lokon. Oh, Gunung Lokon. Itu Gunung Lokon kelihatan di sana. Yang kecil itu Gunung Lokon. Ini pemandangannya bagus dari sini. Dan saya kira kalau cagar budaya ini kemudian dipelihara juga bersama oleh warga setempat, mungkin bisa lebih rapi. Tidak harus menunggu anggaran dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentunya. Bisa dengan cara mapalus, bikin bersih rame-rame, kerja bakti. Karena DP jalan juga perlu dibersihkan dari rumput-rumput. Kemudian got, orangnya kan DP got, air mengalir, tapi mengalir. Tapi kalau gotnya dibuat lebih bagus lagi, ini akan lebih rapi. Pemeliharaan jangka lamanya yang perlu kita pikirkan memang, karena
Ini merupakan cagar budaya warga Syukur yang menjadi kebanggaan kita. Saya kira wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik bisa juga menikmati budaya masa lalu, membuat makam sendiri seperti itu. Jadi jenazahnya masuk di dalam batu yang kita lihat tadi. Kalau kita amati ini tempatnya seperti itu, jenazah dimasukkan di dalam batu-batu itu. Saya kira cagar budaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas salah satu dinas di Kabupaten Minahasa Utara yang pasti memberikan perhatian dengan baik. Tapi pemerintah dan masyarakat juga bisa bersama-sama saya kira. Kebetulan pemerintah di Kuala Syukur ada lurah yang baru. Tidak mungkin bersama-sama masyarakat kita bergandengan tangan memperbaiki dan membersihkan lokasi dan jalur masuknya juga di dalamnya. Di belakang itu embung. Embung. Kalau kita mau ke embung, sebelahnya belakangnya cagar budaya ini ada jalan satu lagi kan. Bisa. Embung itu tempat penampungan air. Nanti kita ke sana. Kita lihat. Ya. Yuk kita lihat. Milik pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Sebenarnya embung ini bisa menampung air dari saluran-saluran air yang ada. Sehingga dari Gunung Kelabat, misalnya ada air yang meluap, dia bisa ditampung di sini, di embung ini. Kemudian kita lihat kan ada pengaturannya itu. Waruga. Iya, waruga samping. Di samping embung ini ke sana itu ada waruga kita lihat. Dulu memang ini tempatnya kolamnya cukup besar, menampung air dan tempat refreshing warga Syukur juga. Dari sini udah dekat dengan Kuala juga ya.
bola dekat, tapi kalau yang riverside sama lain lagi ya. Bola syukur dekat, sama dengan ketembus. Ini pemandangan ke Gunung Kelabatnya kan bagus kalau dari sini. Artinya kalau dijadikan lokasi wisata dengan pemandangan Gunung Kelabat, bagus kan? Bung Wanuaure ini lokasinya memang sangat bagus, sangat baik untuk view-nya, ya, untuk view-nya. Baik melihat Gunung Kelabat maupun Gunung Lokon. Pas matahari mau terbenam, indah sekali kalau kita lihat dari tempat ini. Cuma tentunya bukan untuk jadi perumahan ya di daerah sini. Artinya untuk tempat wisata saja. Kalau dikelola dengan baik. Demikian kawan-kawan, perjalanan melihat beberapa lokasi yang cukup strategis dan baik, termasuk Wanuaure, peninggalan leluhur kita yang bisa terus dipelihara, sehingga objek wisata di Desa Syukur atau Kelurahan Syukur ini juga bisa menjadi tempat di mana para turis, para wisatawan menikmati suasana pedesaan yang indah dan memiliki nilai sejarah tentunya. Kalau Bapak Bupati, Bapak Jono Ganda lihat ini DP lokasi, bisa juga mungkin dipertimbangkan untuk dijadikan spot wisata air, ya, spot wisata air untuk Minahasa Utara. Salah satu lah, kalau misalnya di kelurahan atau desa lain ada, mungkin di Minahasa Utara ini banyak spot-spot yang lain, tapi ini juga bisa survei, dilihat. Mungkin ada investor yang mau mengembangkannya juga kan bagus juga. Yang penting fungsinya sebagai embung itu memang digunakan. Tentu rencana pemerintah sebelumnya yang di bawah pimpinan bupati sebelumnya itu mungkin juga bisa ditanyakan kembali, sehingga rencana semula itu bisa ditindaklanjuti, berlanjut dan bermanfaat, karena lokasinya memang matahari terbenam itu bisa dilihat dari sini ya. Coba kita lihat lokasi matahari terbenamnya. Sekarang posisi matahari menjelang terbenam. Dia akan terbenam di balik Gunung Lokon. Ya. Sedangkan kalau kita sebaliknya ya ke arah, kalau sana barat ke arah timurnya, tentu di balik Gunung Kelabat pagi hari. Sehingga kalau kita mau jadikan lokasi wisata untuk melihat suasana matahari terbit, matahari terbenam, cukup baik juga kalau di sini ada sebuah spot untuk wisata air yang dayung atau untuk anak-anak menggunakan perahu-perahu kecil ya. Selain ada kuliner yang bisa dibuat di sekitar ini, tentu dengan pemeliharaan kebersihan yang baik. Untuk tempat parkir bisa dipilih lokasinya yang pas untuk menahan tanahnya biar tidak orang kalau saya bilang tawenger ya toh, tanam pohon. Kalau pohon kelapa mungkin bagus juga, tapi lebih bagus lagi mungkin kalau tanaman-tanaman
akar tunggang yang lebih pas untuk di sekitar sini untuk menahan air. Selain fungsinya sebagai embung untuk wisata, bisa juga dipikirkan. Terima kasih. Hanya sebagai saran saja pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.